memulai kelas hari ini, alangkah lebih baiknya mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa telah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari pertama untuk mata pelajaran IPA di kelas 9. Di bab pertama ini akan kita bahas tentang sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Adanya sistem reproduksi ini untuk melestarikan keturunannya. Contohnya adalah lahirnya kita di dunia ini. Nah, maka kita wajib bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan untuk lahir di dunia ini dan dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, kita akan bahas terlebih dahulu tentang sel. Kita ini manusia berasal dari satu sel tunggal. Lalu menurut kalian, apakah satu sel tunggal itu dia melakukan pembelahan sampai sekarang? Ataukah kita sampai sebesar sekarang itu cuma memiliki satu sel aja? Silahkan berikan tanggapannya di grup ini. Berbicara tentang sel hidup yang seperti telah diungkapkan oleh Rudolf bahwa semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Seperti manusia memiliki 200 triliun sel yang dimana awalnya itu berasal dari satu sel tunggal. Satu sel tunggal itu berasal dari sel sperma dan sel ovum atau sel telur. Dari sel sperma dan sel ovum atau sel telur, maka membentuk satu jaringan. Jaringan itu yang bernama zigot. Dan jaringan ini kan adalah kumpulan dari beberapa sel. Lalu setelah dari zigot berubah menjadi embrio. Dari embrio berubah sudah memiliki tulang dan organ sehingga terbentuklah satu individu baru, yaitu manusia. Pada pembelahan sel, di mana bahwa pada pembelahan sel anakan baru, setiap pembelahannya mengalami perbedaan kromosom di dalamnya. Ada yang membawa satu pasangan kromosom sama seperti induknya, dan ada juga yang membawa setengah dari induknya. Nah, dari perbedaan inilah yang membuat pembelahan sel terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mitosis. Mitosis itu adalah tipe pembelahan sel anakan yang identik dengan induknya atau dia berpasangan. Nah, disebut juga selnya ini karena dia sel yang berpasangan, maka disebut juga 2N atau diploid. Nah, di mana sih tempat terjadinya mitosis? Tempat terjadinya mitosis terjadi pada
sel-sel somatik. Sel-sel somatik itu adalah sel-sel yang berada di dalam tubuh manusia. Contohnya seperti warna rambut, warna kulit, lalu bentuk hidung. Nah, itu adalah salah satu contoh sel somatik. Ya, lanjut di meiosis. Nyambung ke pertanyaan tadi, kenapa di meiosis itu setengah kromosom dari induknya. Nah, di meiosis itu tipe pembelahannya hanya setengah membawa dari induknya, atau dia disebut juga haploid, dan terjadi pada sel-sel kelamin, masing-masing membawa kromosom. Contoh, kromosom perempuan itu XX dan kromosom laki-laki adalah 6. Tadi pertanyaannya, Bu, kenapa di meiosis tipe pembelahannya itu hanya membawa setengah kromosom dari induknya? Karena meiosis ini terjadi pada sel-sel kelamin yang dimana kromosom induk perempuan itu XX dan kromosom induk laki-laki itu XY. Terjadinya pada sel-sel kelamin. Contoh, terjadi di spermatozoa. Spermatozoa ketika reproduksi membawa hanya setengah, membawa hanya satu kromosom. Bisa membawa X atau bisa membawa Y. Maka ketika reproduksi, pertemuan antara sel telur dan spermatozoa, itu sel telur membawa X dan spermatozoa membawa kromosom X, maka akan menghasilkan individu atau anakan baru yang memiliki kromosom XX, sehingga jenis kelamin dari anakan tersebut atau embrio baru itu jenis kelamin perempuan karena memiliki kromosom XX. Nah, jika pada saat atau pada sistem reproduksinya perempuan, sel telur membawa kromosom X dan spermatozoa membawa kromosom Y, maka anakan atau embrio baru, bayi baru, anak baru lahir dengan jenis kelamin laki-laki karena kromosom yang dia miliki itu hasil kromosomnya adalah XY. Seperti itu. Ilustrasinya seperti ini. Ada pasangan kromosom induk XX dan XY, laki-laki XY kromosom. Jika sel telur perempuan membawa satu kromosom X dan spermatozoa laki-laki membawa kromosom X, maka hasilnya akan membentuk kromosom baru XX, di mana ini berarti perempuan.